Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton dan mendengarkan video saya kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Imafila. Di sini saya akan mengulik materi mengenai manajemen resiko. Nah, teman-teman udah ada yang tahu belum manajemen resiko itu seperti apa? Terus kemudian jenis-jenis resiko itu apa saja dan manfaat manajemen resiko itu apa saja. Nah, untuk itu kita bahas saja langsung satu persatu mengenai materi yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama itu ada pengertian atau definisi manajemen resiko. Manajemen resiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi. Manajemen risiko biasanya melibatkan partisipasi dan konsultasi para pemangku kepentingan yang relevan, serta diintegrasikan ke dalam proses dan keputusan organisasi secara menyeluruh. Jadi sistematis itu teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh dan menyeluruh. Tujuan manajemen risiko adalah untuk memprediksi bahaya, apakah ada bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat dan pertimbangan yang matang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tujuan ini bisa mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih. Kemudian ada manfaat manajemen risiko. Nah, yang pertama itu ada pengurangan kerugian finansial. Maksudnya ini manajemen risiko membantu perusahaan mengenali dan mengatasi risiko-risiko potensial yang bisa menyebabkan kerugian keuangan. Dengan merencanakan tindakan mitigasi yang efektif, perusahaan dapat mengurangi dampak risiko seperti bencana alam atau fluktuasi harga komoditas. Yang kedua itu ada peningkatan keputusan bisnis. Peningkatan keputusan bisnis ini merupakan informasi dari manajemen risiko yang memberikan pemimpin perusahaan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang dihadapi. Keputusan bisnis dapat diambil berdasarkan data dan analisis yang kuat, menghindari keputusan impulsif dan mendukung langkah-langkah yang tepat. Kemudian yang ketiga ada pelindungan aktiva dan reputasi. Ini aset perusahaan termasuk aset fisik, kekayaan intelektual, dan reputasi. Dengan mengidentifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan, perusahaan dapat mencegah kerusakan atau kehilangan nilai pada aset-aset tersebut. Kemudian yang keempat ada peningkatan efisiensi operasional. Manajemen risiko membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi pemborosan. Dengan melakukan analisis risiko yang komprehensif, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kinerja. Manfaat manajemen risiko lainnya yaitu kepatuhan regulasi, peningkatan kemampuan bersaing, peningkatan keamanan dan keselamatan kerja, peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan, mencegah kebangkrutan, mengurangi risiko, meningkatkan kemampuan, kemudian ada pengambilan keputusan, dan yang terakhir meningkatkan profitabilitas. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis manajemen risiko. Yang pertama, risiko operasional. Risiko operasional ini mengacu pada permasalahan internal yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan. Contohnya, kinerja pegawai yang rendah, kemudian sumber daya yang kurang berkualitas, terjadinya bencana, modal yang tidak sehat, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada risiko bahaya atau hazard. Risiko ini mengacu pada masalah yang dapat menyebabkan perusahaan gulung tikar. Nah, ada 3 unsur yang diprioritaskan di dalam manajemen ini, yaitu hukum, bahaya fisik, dan kerusakan moral. Kemudian jenis-jenis yang ketiga yaitu risiko strategis. Risiko ini mengacu pada kondisi yang tak terduga yang dapat mengurangi kemampuan pelaku bisnis dalam menjalankan strategi yang telah direncanakan. Kemudian ada risiko finansial. Risiko finansial ini mengacu pada potensi kerugian keuangan yang dapat dialami oleh individu, bisnis, atau lembaga keuangan akibat fluktuasi nilai aset, perubahan suku bunga, volatilitas pasar, atau kondisi ekonomi yang tak terduga.
Kemudian ada risiko lingkungan. Nah, risiko lingkungan ini mengacu pada potensi dampak negatif pada lingkungan alam dan manusia. Contohnya, pengelolaan limbah, konservasi energi, serta implementasi praktik ramah lingkungan. Kemudian ada risiko geografis. Risiko geografis ini erat kaitannya dengan bencana alam yang sering terjadi pada lokasi usaha tertentu, misalnya bencana banjir, kebakaran pada usaha perkebunan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada risiko yang dapat dihindari. Risiko ini mengacu pada tindakan yang dapat diambil untuk menghindari risiko terjadi. Contohnya, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dengan mengendalikan bagian internal perusahaan. Kemudian ada risiko pasar. Risiko pasar ini mengacu pada perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi keuangan dan operasional perusahaan. Contohnya seperti fluktuasi harga bahan baku, perubahan kebijakan pemerintah, dan perubahan kebijakan moneter. Kemudian ada risiko persaingan. Risiko persaingan ini bisa berwujud persaingan antar sesama perusahaan dengan industri yang sama. Kemudian risiko politik. Risiko politik ini berpengaruh juga terhadap sebuah usaha. Kebijakan politik yang tidak jelas bisa menyebabkan kegagalan pada sebuah usaha. Selanjutnya, mengukur resiko. Mengukur resiko ini bagian penting dalam manajemen resiko yang bertujuan untuk mengetahui tingkat resiko yang dihadapi oleh suatu organisasi atau individu. Nah, dalam mengukur resiko ini ada 3 metode. Yang pertama, metode sensitivitas, yang kedua metode volatilitas, yang ketiga risiko sisi bawah atau downside risk. Nah, untuk yang pertama, metode sensitivitas. Metode sensitivitas merupakan suatu cara pengukuran dampak pada exposure dari akibat pergerakan variabel suatu risiko. Pengukuran risiko dengan metode sensitivitas ini banyak digunakan karena metode ini paling mudah. Dan hampir semua analisis dan manajer perusahaan pernah melakukan metode sensitivitas terhadap rencana keputusan. Metode sensitivitas ini digunakan untuk mengukur risiko dengan cara menghitung perubahan yang terjadi pada hasil akhir jika suatu variabel risiko berubah. Variabel risiko yang dianalisis menggunakan metode sensitivitas ini antara lain yaitu risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Yang kedua, metode volatilitas, yaitu metode yang menunjukkan besaran kemungkinan hasil di sekitar ekspektasi hasil. Mengukur risiko dengan metode volatilitas adalah suatu cara untuk mengetahui tingkat perubahan statistik suatu harga dalam periode tertentu. Berbagai metode digunakan dalam mengukur volatilitas, termasuk metode standar deviasi, metode ARCH atau GARCH, metode Black-Scholes, metode Newton-Raphson, metode Steeples, Descent, metode historical volatility. Kemudian yang ketiga, risiko sisi bawah atau downside risk. Risiko dapat memberi dampak positif maupun negatif. Risiko ini hanya mengukur potensi dampak buruk bila risiko menjadi kenyataan. Risiko sisi bawah atau downside risk adalah suatu risiko yang jika terjadi akan merugikan atau menyusahkan. Contoh risiko sisi bawah ini seperti kebakaran, kehilangan harta benda, kematian, kehilangan pelanggan, dan lain sebagainya. Risiko sisi bawah ini disebabkan oleh ancaman yang tidak diharapkan dan dapat mengganggu nilai organisasi. Kita lanjut ke prinsip-prinsip dalam manajemen risiko. Yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama ada perumusan tujuan, kedua kesatuan arah, ketiga pembagian kerja dan pendelegasian wewenang, yang keempat koordinasi, yang kelima pengawasan. Nah, dalam perumusan tujuan ini ada kejelasan visi dan misi perusahaan yang menjadi pedoman untuk menentukan langkah-langkah rasional dan strategi yang harus ditempuh. Salah satunya yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan risiko perusahaan melalui langkah-langkah antisipasi risiko secara umum yang bertujuan untuk menghindari segala bentuk pemborosan. Yang kedua itu ada kesatuan arah. Dalam menjalankan suatu kegiatan dalam perusahaan, maka harus mempunyai tujuan yang sama dengan yang diarahkan oleh pimpinan.
Dalam buku Prinsip-Prinsip Manajemen dikatakan, seorang karyawan yang bekerja di salah satu bagian hanya menerima instruksi mengenai kegiatan tertentu dari seorang kepala bagian yang menjadi atasannya. Kemudian yang ketiga itu ada pembagian kerja dan pendelegasian wewenang. Pembagian kerja dan pendelegasian wewenang dalam sebuah perusahaan perlu dilakukan sehingga setiap unit mengetahui secara jelas wewenang dan tanggung jawab yang diembannya. Tujuan dari pendelegasian wewenang adalah untuk mencapai hasil akhir yang maksimal sesuai yang diinginkan dengan mendelegasikan sebagian tugasnya pada bawahan. Yang keempat, ada koordinasi. Nah, koordinasi ini merupakan salah satu fungsi manajemen atau proses pengintegrasian, sinkronisasi, serta penyederhanaan pelaksanaan tugas yang terpisah-pisah secara terus-menerus untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Adanya koordinasi diharapkan tidak terjadi pekerjaan yang tumpang tindih. Tanpa koordinasi, maka sulit didapatkan tujuan perusahaan yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada pengawasan. Dengan adanya prinsip pengawasan ini, maka dapat diketahui tentang hasil yang telah dicapai. Pengawasan dapat berfungsi untuk mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengawasan harus dilakukan guna menghindari penyalahgunaan wewenang. Nah, ini ada salah satu kasus yaitu pada PT Jamu Cap Nyonya Menir, di mana perusahaan Jamu Cap Potret Nyonya Menir ini didirikan oleh Nyonya Menir pada tahun 1919 dan berkembang menjadi salah satu produsen jamu terbesar di Indonesia. Pada tahun 1990-an, perusahaan ini mulai menambah pasar internasional ke 3 benua dan 12 negara termasuk Malaysia, Jepang, dan Cina. Meskipun mengalami kemajuan pesat, perusahaan Nyonya Menir mengalami krisis operasional terutama pada tahun 1984 sampai 2000. Masalah pekerja dan pemogokan buruh terjadi pada tahun 2000 sampai 2001, termasuk penuntutan pembayaran THR, pemogokan kerja, masalah HAM, dan demonstrasi sengketa perebutan kekuasaan antar generasi keluarga juga terjadi. Namun, operasional perusahaan berhasil diperbaiki setelah diambil alih oleh Charles Ong Serang. Setelah perbaikan manajemen di bawah kepemimpinan Charles Serang, masalah kepegawaian di perusahaan ini tidak tercatat lagi. Namun, perusahaan akhirnya menghadapi perkara utang terhadap 35 kreditur yang menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit. Oke, dari materi serta kasus, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu kegagalan disebabkan oleh tidak adanya strategi yang efektif dalam mengelola risiko keuangan dan operasional perusahaan. Dalam manajemen risiko, perusahaan harus mengidentifikasi risiko yang terjadi dan mengambil tindakan untuk mengurangi atau mengantisipasinya. Dalam kasus PT Jamu Nyonya Menir ini, risiko keuangan dan operasional yang tidak diidentifikasi dan tidak diatasi telah menyebabkan kegagalan perusahaan dalam melunasi kewajiban. Manajemen risiko yang efektif dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang terjadi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis dan meningkatkan kinerja keuangan. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan manajemen risiko sebagai bagian dari strategi bisnisnya untuk meningkatkan kesuksesan dan keberlangsungan perusahaan. Manajemen risiko adalah proses yang penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dalam kasus PT Jamu Nyonya Menir, kegagalan dalam manajemen risiko telah menyebabkan kegagalan perusahaan dalam melunasi kewajiban. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan manajemen risiko sebagai bagian dari strategi bisnisnya untuk meningkatkan kesuksesan dan keberlangsungan perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.